get lucky! Yo halo guys, kembali lagi dengan saya Erwin. Dan saya Evan. Pada cerita kali ini berlatar di Amerika Serikat, mengisahkan tentang penembak jitu profesional atau sniper handal dari marinir yang dituduh melakukan percobaan pembunuhan kepada presiden. Ya bener Win, ia telah dituduh menjadi pelaku penembakan presiden dan dikejar oleh ratusan agen bahkan pasukan dari FBI. Ya udah guys, daripada penasaran dengan nasibnya, ini dia alur cerita film Shooter tahun 2007. Film dibuka dengan diperlihatkan dua orang sniper yang tengah menjalankan misi rahasia. Mereka adalah Bob Lee Swigger dan rekannya bernama Donnie. Ternyata mereka tengah menjalankan misi perdamaian di Ethiopia. Di sana mereka terus mengawasi pasukan pemberontak yang sedang melaju ke arah kamp pasukan Amerika Serikat. Sir, I have visual confirmation of TS-120. Jarak 900 yard tidak membuat mereka kesusahan dalam menjalankan misi ini. Dengan kematangan dan pengalaman yang banyak, mereka berhasil melumpuhkan target satu persatu. Namun tidak diduga tiba-tiba pasukan musuh datang dengan membawa lebih banyak tentara. Tidak hanya itu, mereka juga mendatangkan heli untuk menyerang Swigger dan Donnie. They might get lucky! Command post! Swigger merasa heran karena dalam percakapan indikator tidak dijanjikan akan ada helikopter. Selain itu, pusat komando tiba-tiba memutuskan komunikasi radio. Hingga akhirnya mau tak mau Swigger harus menghadapinya sendiri. Donnie sempat berkata untuk segera mundur dan melarikan diri. Namun Swigger tetap ambisi untuk meledakkan heli tersebut. Sayangnya guys, heli tersebut menghujani mereka dengan tembakan. Melihat Donnie tewas, sontak membuat kemarahan Swigger membara. Dan akhirnya Swigger berhasil menembak jatuh heli tersebut. Akibat peristiwa itu, Swigger mengalami kepedihan yang mendalam. Ia berhasil selamat dan memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer. 3 tahun kemudian, Swigger memutuskan untuk tinggal menyendiri di pegunungan bersalju. Ia ditemani oleh anjing yang setia menemani hari-harinya dan menghabiskan hari kosongnya dengan memburu. Scene berpindah pada kantor perusahaan militer swasta yang tidak disebutkan namanya. Seorang pensiunan kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Isaac Johnson dan rekan-rekannya meminta laporan operasi tempur Swigger. Tidak ada maksud lain, sepertinya mereka akan meminta bantuan kepada Swigger. Esok paginya Johnson datang bersama komplotannya ke tempat Swigger berada. Dan benar saja, Johnson meminta bantuan Swigger untuk menjalankan misi. Berdasarkan kejadian 3 tahun lalu, tentu saja Swigger menolak dan tak ingin lagi terlibat dalam dunia kemiliteran. Swigger menyuruh mereka untuk pulang. Namun Johnson memintanya untuk memberikan keahliannya dalam membuat skema penembakan jarak jauh. Lebih tepatnya yaitu sebuah rencana pembunuhan presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Kolonel Johnson mengharapkan Swigger agar mengerahkan semua kemampuannya demi menggagalkan rencana teror tersebut. Sebelumnya Swigger menolak misi tersebut guys. Namun karena Johnson kembali mengingatkan tentang sumpah prajurit, akhirnya ia pun bersedia menjalankan misi ini untuk terakhir kalinya, tanpa menyadari maksud lain dari Johnson. Setelah Johnson dan komplotannya kembali, Swigger mencoba menembak dari jarak 1 mil, dengan tujuan agar ia dapat melatih lagi skill menembaknya. Keesokan harinya, Swigger berangkat menuju kota Washington, Baltimore, Philadelphia, dan juga kota tersebutlah guys yang akan menjadi tempat kunjungan presiden. Dari 3 kota itu, Swigger mulai mengamati dari letak kamera pengintai, suhu udara, kecepatan, angin, kelembapan, dan jarak tembak. Setelah itu, Swigger melaporkan hasil analisanya kepada Kolonel Johnson. Ia berkesimpulan bahwa Philadelphia adalah tempat yang sangat memungkinkan untuk Swigger menjalankan misinya. Kolonel Johnson merasa sangat puas dengan laporan Swigger, dan ia memberi Swigger pujian karena telah melakukan hal terbaik bagi negaranya. Singkat cerita, hari pengunjungan presiden pun tiba. Presiden kini telah berada di Philadelphia dan akan berpidato. Ia ditemani oleh uskup dari Ethiopia, yang dimana beliau langsung berpidato terlebih dahulu dan menceritakan tentang kekejaman di negara Ethiopia. Sementara Swigger terus memantau acara tersebut. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi yang bernama Simon. Setelah diperkenalkan oleh Kolonel Johnson, Simon berkata bahwa dirinya akan membantu Swigger dalam menjalankan misinya. Selesai berkenalan dengan polisi itu, Swigger pun mulai melanjutkan hasil pengintaiannya. Seusai uskup berpidato, kini tibalah giliran presiden untuk naik ke podium. Swigger mulai membaca gerakan sniper musuh yang siap untuk menembak. Namun saat ia berbalik, tiba-tiba Simon menembak dadanya. Easy, take
Di waktu yang sama guys, uskup Ethiopia juga tertembak tepat mengenai kepalanya. Swigger yang terluka parah hingga akhirnya menjatuhkan diri lewat jendela gedung. Dan beruntungnya guys, ia masih bisa menyelamatkan diri. Dengan cepat komplotan Kolonel John memberikan bantuan FBI bahwa pelaku pembunuhan adalah Swigger, yang tak lain adalah merupakan mantan tentara marinir. Disitulah Swigger menyadari kalau dirinya telah dijebak menjadi sebuah konspirasi rencana pembunuhan presiden. Kemudian Swigger berjalan dengan pincang mendekati seorang agen FBI yang bernama Nick Memphis. Setelah mendapatkan informasi kalau Swigger adalah pelaku penembakan, Nick segera mengancam Swigger dengan pistol. Namun Swigger berusaha mendekatinya. Dan benar saja guys, Swigger langsung melumpuhkan dan memborgol Nick, serta merampas mobil dinasnya. Sebelum pergi, Swigger berkata bukan dirinya yang melakukan penembakan. Ia hanya dijebak oleh Simon dan kini Swigger pun diburu oleh pasukan FBI. Di tengah perjalanan, Swigger singgah di tempat pencucian mobil dan merawat lukanya setelah menemukan obat-obatan di mobil tersebut. Namun sepertinya guys, FBI sudah melacak posisi Swigger. Karena tak ingin tertangkap begitu saja, Swigger terus melanjutkan pelarian hingga pada akhirnya ia harus terkepung. Swigger pun memutuskan untuk memundurkan mobilnya dan menenggelamkannya ke sungai. Di sisi lain, agen Nick diinterogasi oleh atasannya karena ia selalu lalai dalam mempertahankan senjata dan kendaraan dinas miliknya. Sementara Simon memberikan kesaksian palsu di depan media. Ia mengatakan bahwa Swigger lah yang telah menembak uskup Ethiopia. Di waktu yang sama guys, Swigger pergi ke sebuah toko dan membeli beberapa alat serta bahan-bahan untuk merawat lukanya. Namun rupanya wajah Swigger sudah tersebar di media TV. Ia pun mencari pusat listrik toko itu dan membuatnya konslet. Dalam keadaannya yang gelap, si penjual tersebut tidak mengenali bahwa itu adalah Bob Lee Swigger. Ia pun berhasil membeli bahan yang diperlukan untuk membuat cairan infus buatan. Yang dimana guys, hal itu membuatnya sedikit lebih baik. Setelah mengobati lukanya, Swigger menuju rumah istri dari mendiang sahabatnya yaitu Donnie. Wanita itu bernama Sarah. Ketika melihat Swigger, Sarah langsung mengetahui bahwa Swigger adalah sahabat suaminya dulu. Karena Sarah tidak mau terlibat dalam persembunyiannya, Sarah pun menolak Swigger untuk masuk ke rumah. Namun karena Swigger terus memohon bantuan kepadanya, akhirnya Sarah pun mengizinkan Swigger untuk masuk ke dalam. Setelahnya, Sarah menyuruh Swigger untuk memasukkan mobilnya ke garasi. Hal itulah yang dimanfaatkan Sarah untuk menelpon nomor darurat. Belum sempat ia mengatakan apapun, Swigger sudah kembali dan terlihat terluka parah. Sarah yang tak tega dengannya segera menutup telepon dan membantu mengobati luka tersebut lewat catatan kecil dari mendiang suaminya yaitu Donnie. Sementara di kantor FBI, Nick terlihat kebingungan karena dirinya berasumsi guys kalau Swigger bukanlah pelaku penembakan dan benar-benar telah dijebak oleh seseorang. Ia mulai mengamati kejadian yang telah terjadi secara detail dan benar saja ditemukanlah banyak kejanggalan. Dimulai tembakan ke presiden yang meleset dan juga kesaksian Simon yang melihat ujung senapan keluar jendela. Menurut Nick, tidak ada penembak ulung yang mengeluarkan ujung senapannya. Ia pun berniat untuk menemui Simon secara langsung. Namun rekannya berkata bahwa Simon telah mati tertembak oleh dua orang perampok. Dari situlah guys, Nick semakin bersemangat mencari bukti kalau kasus itu adalah sebuah konspirasi yang melibatkan para elit yang mengkambing hitamkan Swigger. Di sisi lain, anak buah John juga mengetahui bahwa orang yang terakhir yang bertemu Swigger adalah Nick. Mereka juga telah mengetahui kalau Nick secara diam-diam tengah menyelidiki kasus penembakan kemarin. Kolonel Johnson lalu menyuruh anak buah untuk segera menangkapnya. Dengan mudahnya guys, Nick ditangkap oleh mereka lalu dibawa ke sebuah tempat. Di sana Nick disiksa dan dipaksa untuk mengatakan apa yang telah ia ketahui tentang kasus penembakan kemarin. Tapi di sini Nick berhasil menutup mulut. Beruntungnya Swigger datang dan menembaki semua anak buah Johnson satu persatu. Nick mengira Swigger akan membunuh dirinya juga. Swigger pun mengatakan banyak kesempatan yang sudah terlewatkan jika ingin membunuh Nick. Kemudian Nick ingin membantu mencari pengacara untuk membela Swigger. Namun Swigger sendiri menilai kalau hukum tak bisa menghentikan mereka karena Johnson dan kelompoknya terlalu kuat. Swigger di sini terlihat ingin menyatakan perlawanan kepada mereka. Akhirnya Nick juga memutuskan untuk membantu ikut dengannya. Mereka berdua lalu menuju ke daerah negara bagian Tennessee. Swigger berniat mendatangi seorang legenda penembak jitu yang dikenal paling hebat. Mereka berbicara mengenai teknik pencocokan senjata dengan pelurunya yang telah ditembakkan. Ia juga membicarakan konspirasi yang melibatkan para penembak jitu. Orang itu lalu menyebutkan ciri-ciri penembak jitu tersebut. Dan ternyata guys, orang yang menembak uskup adalah seorang pria yang menggunakan kursi roda. Mendengar hal itu, Swigger mengaku telah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud.
Kemudian Nick menghubungi rekan FBI dan meminta untuk mencari informasi seseorang yang bernama Michael Sandor. Ia pun berhasil melacak keberadaannya dan sekarang Sandor ternyata berada di Virginia, Amerika Serikat. Di sisi lain, anak buah Kolonel Johnson juga telah mengetahui alamat Sarah. Ia mendapatkannya dari laporan keuangan Swigger yang tiap bulannya mengirimkan bunga untuk Sarah. Pada akhirnya guys, mereka langsung mendatangi kediamannya dan berhasil menangkap Sarah untuk dijadikan tawanan. Scene kembali ke Virginia. Swigger dan Nick mulai melakukan pengintaian pada sebuah rumah yang diduga sebagai hunian Michael. Swigger telah membaca situasi itu sebagai umpan yang memang dipersiapkan untuk dirinya. Ia pun tak mau kalah. Mereka berdua lalu mengunjungi swalayan dan membeli bahan yang dibutuhkan untuk membuat peledak. Tak ketinggalan juga guys, Swigger juga telah melatih Nick untuk menjadi seorang sniper handal dengan melatih kesabaran, konsentrasi, dan juga ketenangan jiwa. Dengan persiapan yang cukup, mereka berdua pun mulai beraksi. Nick ditugaskan untuk mengamati situasi, sedangkan Swigger bergerak masuk memasang peledak dan membunuh petugas yang berjaga satu persatu. Swigger lalu bergerak masuk ke dalam rumah dan menemukan Michael di dalam. Disitulah guys, Swigger menanyai mereka untuk siapa dan apa maksud Johnson melakukan pembunuhan terhadap uskup Ethiopia. Michael menceritakan bahwa Johnson dan komplotannya adalah kontraktor dalam industri perminyakan di Ethiopia. Mereka telah melakukan pembantaian dan pengusiran terhadap penduduk desa. Tujuannya guys, agar mereka mencari tempat pemukiman lain. Bahkan Michael menceritakan orang yang menugaskan Johnson adalah senator dari Montana. Di saat yang sama, tim penyerbu mendekati rumah dan akan menyerang Swigger. Michael mengakhiri perbincangan dengan Swigger setelah memberitahu kalau mereka telah menangkap Sarah. Dirasa Swigger akan membunuhnya, Michael memilih untuk bunuh diri. Kini Swigger harus menghadapi para pasukan tim penyergap itu. Dengan mudahnya, mereka menghabisi pasukan setelah menginstruksi Nick untuk meledakkan bom yang telah mereka pasang. Tak lama kemudian guys, datang bala bantuan musuh yang menggunakan helikopter. Heli tersebut menembaki mereka berdua. Tentu saja serangan itu mengingatkan Swigger pada misi terakhirnya, yang dimana menyebabkan sahabatnya Donnie gugur. Merasa menembak helikopter itu tidak aman bagi mereka, ia pun menyuruh Nick untuk mencari tempat perlindungan. Nick lalu berlari menarik perhatian pilot agar mendekati tangki gas yang ada di tempat tersebut. Dengan cepat Swigger langsung menembaki tangki gas tersebut dan membuat helikopter itu terbakar. Di sisi lain, para agen FBI dan pimpinannya kembali dibuat heboh dengan kasus penembakan di Virginia yang melibatkan Swigger dan agen mereka sendiri. Mereka semakin bingung dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Mengapa agen mereka memilih membantu seorang buron? Sementara Senator Charlie dan Kolonel Johnson sedang dibuat pusing oleh Swigger yang tidak pernah berhasil mereka bunuh. Kemudian scene beralih ke sebuah kota di negara bagian Montana. Nick menelepon ke kantor FBI dan berbicara dengan atasannya tentang keadaan yang ia alami. Hal itu tentu saja mereka lakukan agar FBI dapat melacak keberadaan mereka. Lalu tiba giliran Swigger menelpon Johnson dan membicarakan tentang sebuah negosiasi. Swigger meminta agar Sarah dibebaskan, karena jika tidak, ia akan menyebarkan bukti rekaman percakapan dengan Michael tentang kejahatan Johnson. Singkat cerita, Kolonel Johnson pun mendatangi pegunungan bersalju. Di sanalah tempat pertemuannya dengan Swigger. Tak lama Senator Charlie juga datang dengan helikopternya. Sesaat setelah kedatangan Senator Charlie, muncullah sosok laki-laki yang berjalan dengan menenteng senjata. Mereka menyangka orang itu adalah Swigger. Secara tiba-tiba ia ditembak di bagian dada oleh seorang sniper suruhan Johnson. Ternyata guys, mereka memang ingin mencurangi Swigger. Tapi Swigger sebagai seorang penembak jitu handal tidak akan kalah langkah. Dari situlah Swigger mengetahui posisi sniper Johnson. Ia pun dengan cepat menghabisi semua sniper Kolonel Johnson yang sedang berkamuflase. Dan orang yang ditembak tadi adalah Nick, yang menggunakan lempengan baju baja pelindung di tubuhnya. Kini hanya anak buah Johnson lah yang masih mengancam Sarah dengan pistol di tangan kirinya. Setelah mengatur teleskop dan melakukan pembidikan secara cermat, Swigger mulai menarik pelatuknya. Dengan cepat dan tepat, luncuran peluru Swigger berhasil menghancurkan jari telunjuk Jack. Tak sampai di situ guys, Swigger berhasil menghadiahi Jack tembakan lagi dan meruntuhkan tangan kirinya. Di tempat lain, agen FBI juga menerima surat dari Nick yang memberitahu posisinya. Dengan cepat pasukan FBI segera menaiki helikopter dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Sementara Swigger dan Nick menggeledah mereka bertiga. Tidak lama kemudian pasukan FBI telah datang di lokasi.
Tapi dengan cepat Swigger membakar ponsel yang berisi rekaman percakapan yang Charlie inginkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah tertawa dan berkata bahwa mereka tidak akan terkena tuntutan atas peristiwa pembantaian. Tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Swigger dan Nick menyerahkan diri pada pasukan FBI. Setelah Swigger ditangkap, ia meminta tuntutan atas perilaku Charlie dan Johnson di Ethiopia. Selain itu, ia juga ingin menjelaskan mengenai penembakan uskup. Atas permintaan Swigger, akhirnya mereka melakukan pertemuan antara Swigger sebagai pihak terdakwa. Dia pun diberi kesempatan 5 menit berbicara dan membuktikan dirinya tak bersalah. Dengan sangat santainya, Swigger berkata ia mengaku jika senjata yang ada di depannya adalah miliknya. Begitupun dengan pelurunya. Namun ia langsung mematahkan tuduhan mereka dengan mencoba memasukkan peluru sembari menodongkan senapan ke arah Kolonel Johnson. Hal itu tentu saja membuat mereka kaget. Swigger pun menjelaskan bahwa sebelum meninggalkan rumahnya, ia selalu menukar pin senapannya. Tujuannya agar senapan itu tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang, sehingga sangat mustahil bila dirinya membawa senapan yang tidak bisa ia gunakan. Secara otomatis, tuduhan Swigger sebagai pelaku penembakan telah terbantahkan. Namun Kolonel John tidak diam saja. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada bukti yang kuat yang bisa menyeret dirinya ke dalam kasus tersebut. Akhirnya Kolonel Johnson meninggalkan ruangan dan jaksa di sana mendekati Swigger sembari mengatakan keadilan memang tak selalu menang. Ia pun membebaskan Swigger dari segala tuduhan. Malam harinya di sebuah rumah, Senator Charlie dan Kolonel Johnson sedang merayakan kemenangannya. Namun secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan anak buah mereka yang terjatuh dari lantai atas. Begitu juga dengan Kolonel Johnson yang tertembak peluru menembus dada dan membuatnya tewas seketika. Kini mereka diteror habis-habisan oleh Swigger. Dari serangan tersebut hanya menyisakan Senator Charlie dan seorang asistennya. Begitu Swigger berhasil membunuh asisten senator, ia pun munculkan diri. Tapi dengan sombongnya, Charlie ingin menakuti Swigger dengan mengatakan bahwa dirinya adalah senator. Tanpa belas kasihan, Swigger lalu menembak kepala Charlie dan mengakhiri hidupnya. Sebelum pergi, Swigger mematahkan sebuah pipa saluran gas. Hal itu menyebabkan rumah di sana terpenuhi uap gas. Dan seketika Swigger keluar, rumah itu pun terbakar. Dan di akhir film, Swigger pun pergi mengendari mobil bersama Sarah. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa tidak selamanya keadilan dapat didirikan. Jika di dalam negaranya saja masih terdapat tikus-tikus yang mencoba menggerogoti negerinya sendiri. Ya bener bang, Swigger yang jelas-jelas sudah terbukti tidak melakukan percobaan pembunuhan tetap saja dituduh sebagai pusat pelaku peristiwa yang terjadi. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.